Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPBY, yaitu Program Pelaksana Beasiswa Yatim Duafa, merupakan badan semi otonom yang berkoordinasi dengan Lembaga Dakwah Kampus Keluarga Muslim Politeknik AK Bogor, di mana merupakan organisasi yang memberikan beasiswa, khususnya beasiswa pendidikan kepada yatim, piatu dan duafa yang telah kami pilih menjadi adik asuh di PPBY itu sendiri. Di PPBY terdapat 3 divisi utama. Yang pertama, divisi pembinaan. Yang kedua, divisi hubungan masyarakat. Yang ketiga, divisi dana usaha. Yang pertama yaitu divisi pembinaan. Merupakan divisi yang menitik beratkan kepada 3 komponen dasar pembinaan, yaitu orang tua atau wali adik asuh, kakak asuh, dan adik asuh itu sendiri. Untuk pembinaan adik asuh terfokus kepada jasadiah, ruhiyah, dan fikriyah yang kita implementasikan dalam kegiatan PPBY seperti mentoring dan kunjungan adik asuh. Yang kedua yaitu divisi hubungan masyarakat, merupakan divisi yang berperan untuk memperluas jaringan PPBY dan juga menginformasikan seputar kegiatan PPBY baik di dalam ataupun di luar kampus. Dan di divisi humas juga berperan untuk mengelola media sosial PPBY dan juga dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kreativitas diri dan public speaking bagi kader dengan cara kerjasama dengan komunitas dan menjalin komunikasi dengan donatur PPBY kepada halayak umum. Dan yang ketiga yaitu divisi dana usaha, merupakan salah satu divisi di PPBY yang bertujuan untuk mencari dana yang dialokasikan untuk kebutuhan PPBY. Bukan hanya itu, di dana usaha juga kita membantu orang tua adik asuh untuk berwirausaha dengan cara kita memberikan pelatihan dan juga bekerjasama dalam wirausaha. Itulah divisi-divisi di PPBY. PPBY itu penolong, Kakaknya baik, keren. Is the best. PPBY luar biasa. PPBY itu keren dan peduli. PPBY itu hebat. PPBY bersatu untuk berbagi, meraih jannah ilahi. Hidup beasiswa, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, kenalin, nama aku Tisa Jaya. Aku kelas 11 di SMK Negeri 2. Jurusan aku adalah elektronika. Umur aku 17 tahun. Aku adalah salah satu adik asuh di PPBY. Kesan-pesannya di PPBY itu menarik, seru deh, banyak temen juga, kakaknya pada baik, bantuin Tisa juga. Pokoknya seru deh di PPBY itu. Teteh jangan lupa masuk PPBY ya. Dadah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama Ani Muhammad Fatur Rahman. Ani mahasiswa Politeknik AK Bogor, jurusan analis kimia tahun 2018. PSDM LKKM atau Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terbagi menjadi 2 subdivisi. Yang pertama ada subdivisi pembinaan, yang kedua ada subdivisi dari pengembangan. Terkait subdivisi tersebut memiliki agenda-agenda yang penting masing-masing. Dari agenda pembinaan, salah satunya adalah mentoring, di mana mentoring ini kita akan berkumpul dengan keluarga baru, dengan teman baru, dengan kerabat baru yang ada di Politeknik AK Bogor untuk
mengembangkan ilmuwan, untuk mengembangkan bakat kita ataupun apapun itu yang bisa kita kembangkan di dalam lingkaran itu. Selanjutnya, dari divisi pengembangan, subdivisi pengembangan, dia bertugas sebagai pengelola sumber daya manusia yang ada di LDK KMA, mulai dari skillnya, mulai dari pengembangan mereka, dari segi minatnya mereka ataupun itu. Sebagai seorang mahasiswa, tentu saja kalian ingin mengembangkan skill kita, baik dari segi pendidikan ataupun dari segi organisasi. Kenapa sih saya ingin mengajak kalian untuk bergabung di LDK ini? Karena di organisasi lain kalian hanya akan mendapatkan ilmu organisasi, tapi sedangkan di LDK ini kalian akan mendapatkan dua hal, di mana organisasi kalian dapat dan yang kedua nilai dakwah kalian dapat. Terakhir dari aneh, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka dari itu silakan kalian gabung kemari, dan LDK KMA satu hati untuk mandiri. Allahu Akbar. Biro Audit. Biro Audit merupakan biro yang terfokus pada pengawasan dan controlling kinerja internal LDK KMA. Biro Audit berfungsi untuk mendukung keberjalanan manajemen dakwah sebagai fungsi controlling yang menjamin dakwah berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuan. Tugas Biro Audit adalah melakukan pengawasan, pengontrolan, dan penjagaan setiap aktivitas operasional LDK KMA seperti departemen-departemen yang ada dalam struktural LDK KMA termasuk pengurus-pengurus di dalamnya, dengan menjamin sistem atau manajemen yang ada supaya berjalan sesuai yang diinginkan. Selain itu, tugas dari Biro Audit yaitu mengurangi risiko adanya kesalahan, penyalahgunaan, dan kendala dengan mengembangkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Biro Audit juga memiliki wewenang untuk menindak segala jenis pelanggaran yang terdapat di internal LDK KMA sendiri. Biro Audit di dalam struktural termasuk bagian dari sektor kaderisasi LDK KMA dengan dikepalai oleh Kadif dan dibantu dengan Wakadif. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada divisi Kastrad atau Kajian dan Strategi Dakwah, yang merupakan divisi di Lembaga Dakwah Kampus Keluarga Muslim Politeknik AK dan berfokus pada peran serta tonggak utama dakwah di kampus. Selain itu juga berperan sebagai fasilitator untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan akan isu-isu keumatan yang terjadi. Dan divisi Kastrad juga termasuk dalam Departemen Syiar. Untuk tujuannya ada 3. Yang pertama, menjadi fasilitator dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam, kemudian meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu keumatan, dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di lingkungan kampus. Beberapa kegiatan di divisi Kastrad, yang pertama adalah Permen Tausiah, yaitu kegiatan pembagian makanan atau barang dengan diberi kutipan-kutipan dakwah yang tujuannya adalah memberikan semangat dakwah kepada mahasiswa dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Lalu ada SDS atau Selamat Datang Sahabat yang merupakan kegiatan penyambutan bagi mahasiswa baru. SDS 2019. Dan untuk kegiatan lainnya ada Nongki atau Nongkrong Qur'ani
yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca Al-Quran kepada mahasiswa. Kemudian ada indahnya Ramadan bersama yang biasanya kita lakukan saat menjelang bulan Ramadan. Untuk yang selanjutnya, yaitu Divisi Anisa. Nah, sebenarnya apa sih Divisi Anisa itu? Divisi Anisa merupakan wadah khusus bagi muslimah yang berperan dalam sektor syiar, pembinaan, dan jaringan. Selanjutnya, tujuan dari Divisi Anisa yaitu mengoptimalkan proses pembinaan Muslimah Politeknik AK Bogor, mengembangkan potensi Muslimah Politeknik AK Bogor menjadi wadah syiar muslimah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan ukhuwah Muslimah Politeknik AK Bogor. Selanjutnya ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Anissa. Yang pertama ada kamus, yaitu kajian kemuslimahan, yang tujuannya untuk menambah pengetahuan tentang Islam, khususnya tentang muslimah. Selanjutnya ada Anissa Weekly, tujuannya itu jadi sebagai wadah publikasi, memberikan informasi mengenai hadis atau ayat, tips-tips akhwat dari Anissa dan Sirah Sahabiah. Kemudian ada Anissa Day. Di Anissa Day itu biasanya Anissa memberikan pelatihan keterampilan guna menjadikan muslimah yang mandiri. Misalnya memasak, kemudian memanah, menjahit, berenang, dan lain-lain. Di Anissa juga sering merayakan beberapa event yang berkaitan dengan muslimah seperti International Hijab Solidarity Day, kemudian Hari Ibu, dan lain-lain. Selamat datang untuk kalian para hamba pilihan Allah yang telah digerakkan hatinya untuk memperjuangkan dakwah Islam di era urban. Kami, Divisi Syiar Media, sebagai garda terdepan dakwah disiarkan. Aku, kamu, kita semua adalah generasi milenial sekaligus generasi akhir zaman yang hobinya suka rebahan, tapi sekarang waktunya bawa perubahan. Katanya sih suka beli skincare, tapi jangan sampai kita nggak care saat Islam tak lagi eksis dan banyak antis, saat kebenaran kalah dengan berita viral. Jangan cuman follow artis dan selebgram. Kewajiban kita itu follow Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa dakwah hanya lewat offline, ketika kita masih ada jalur online. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan dan mencari beribu alasan. Tugas kita menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan cara milenial yang santai tapi berkesan. Kamu suka editing atau mau belajar editing? Kamu mau bakat dan minatmu tidak sia-sia? Mau jadi konten kreator yang terkenal di surga? Syiar Media tempatnya. Kita tidak mencari yang terbaik, tapi yang mau bersama-sama menjadi baik. Jangan lupa gabung LDK KMA dan jadi bagian dari Syiar Media. Syiar Media, berdakwah lewat media, berkreasi dengan teknologi. Muslim Study Center atau yang biasa disingkat MSC merupakan salah satu divisi dalam lembaga dakwah kampus Keluarga Muslim Politeknik AK Bogor yang tergabung dalam Departemen Supporting System dan merupakan salah satu realisator dalam upaya optimalisasi kader dan pengurus LDK dalam bidang akademik sesuai dengan role of model 10 karakteristik pribadi muslim. Muslim Study Center memiliki jargon optimalkan potensi keilmuan, mari bersama bermanfaat. Ayo gabung LDK masuk MSC ya.
Apa sih public relation itu? Divisi Public Relation LDK KMA merupakan salah satu divisi yang terdapat di LDK KMA yang bergerak di bidang hubungan jaringan. Hubungan jaringan sangat diperlukan dalam suatu organisasi, terlebih pada LDK sebagai suatu lembaga yang mengusung kata dakwah. LDK harus mampu menggunakan jaringan dalam fungsi sinergisasi demi kelancaran perjuangan dakwah. Yang pertama, meningkatkan dan menyambung silaturahmi antar elemen kampus, baik di internal maupun eksternal kampus, untuk kemajuan dakwah LDK KMA. Yang kedua, melakukan kerjasama dan berkolaborasi antara kelengkapan organisasi internal maupun eksternal kampus demi mengembangkan dakwah. Yang ketiga, sebagai perwakilan delegasi LDK KMA dalam suatu agenda atau kegiatan. Yuk teman-teman, tunggu apa lagi? Langsung aja daftarkan diri kamu. Jangan lupa pilih public relation ya. Ekspansi jaringan, raih kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai perwakilan dari divisi fundraising akan memaparkan apa itu divisi fundraising. Fundraising adalah sebuah divisi yang bertujuan untuk menghimpun dana sebagai finansial dari LDK KMA dari berbagai sumber, baik itu individu, organisasi, ataupun badan sosial. Tujuannya adalah diantara lain untuk melaksanakan usaha mandiri sebagai sumber dana dakwah. Yang kedua, menumbuhkan semangat berwirausaha pada setiap kader. Kemudian melaksanakan kerjasama dengan eksternal guna peningkatan produktivitas. Landasannya dan lain adalah dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan bertebaranlah kalian, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Kemudian ada goals dan fokus. Yang pertama adalah dana dan usaha sumber finansial LDK KMA. Yang kedua adalah seminar ataupun kajian tentang muamalah guna menambah wawasan para kader LDK KMA. Kemudian ada beberapa kegiatan, diantaranya adalah menjual alat laboratorium, APD, menjual alat tulis kantor, dan juga menjual danus harian. Beberapa kegiatan diantaranya adalah satu, forum muamalah yang merupakan seminar muamalah. Kemudian yang kedua, ada fundraising tahunan yang merupakan penjualan starter kit atau perlengkapan OKPK bagi mahasiswa baru. Kemudian ada Spirit of Racing Entrepreneur yang merupakan sebuah poker yang memberikan support dana untuk rancangan bisnis yang terpilih. Dari divisi fundraising dicukupkan. Terima kasih. Saatnya kami memperkenalkan kepada kalian Ketua Umum LDK KMA tercinta, Almarhum Muhammad Aulian Hidayat.
Rencana kami membersamai beliau hingga akhir kepengurusan pelantikan telah dilaksanakan. Namun, Allah lebih sayang dan memanggil beliau duluan pada bulan Juni yang lalu tanpa sempat berpamitan. Sosok beliau senantiasa kami rindukan. Kehangatan, canda tawa beliau masih kami rasakan. Bagi kami, ini duka yang sangat mendalam. Kehilangan salah satu sosok terbaik LDK KMA di tengah jalan. Namun, perjuangan tetap harus berjalan. Seganas apapun ombak menghantam, dakwah ini takkan pernah tumbang, walaupun diterpa angin yang begitu kencang. Kami malu padamu, jika dakwah yang telah kau bangun dengan susah payah harus hancur dan hilang arah. Lihatlah hasil usahamu kini. Para pemuda dan pemudi insya Allah akan melanjutkan dan membersamai jalan dakwah ini. Datang karena hati nurani melihat kondisi umat saat ini. Yang patah akan tumbuh, yang pergi akan terganti. Apa yang engkau usahakan, insya Allah takkan pernah kami sia-siakan. Kita doakan untuk beliau, semoga husnul khotimah, dan mari kita mengirimkan Al-Fatihah bersama-sama. Beliau pasti akan senang jika tahu sekarang banyak para calon pejuang yang akan datang. Terima kasih untuk kalian yang telah menyeru pada panggilan hati dan nurani menghadiri OPH kami yang mungkin hanya sederhana seperti ini. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون